Perkenalkan, nama saya Sally Nur Faradila, NIM 1904030004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah proses manufaktur, yaitu yang pertama ada bahan komposit, yang kedua ada pembentukan logam lembaran, dan yang ketiga adalah proses pengelasan. Nah, pada materi yang pertama ini, yaitu bahan komposit, saya akan memulainya dengan pengertian. Material komposit itu adalah sistem material yang terdiri dari dua atau lebih fase yang secara fisik itu berbeda, yang kombinasinya menghasilkan sifat yang berbeda dari konstituennya. Bahan komposit ini adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan tersebut berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimianya ataupun sifat fisikanya. Lalu pengertian lainnya, komposit ini merupakan bahan rekayasa yang paling menarik, karena strukturnya itu lebih kompleks daripada ketiga jenis bahan lainnya, yaitu logam, keramik, dan polimer. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari bahan komposit. Kelebihannya itu adalah yang pertama, bahan komposit ini sangat kuat dan kaku, namun sangat ringan, memberikan rasio kekuatan terhadap berat dan kekakuan terhadap berat beberapa kali lebih besar dari baja ataupun aluminium. Yang kedua, sifat fatik umumnya lebih baik daripada logam rekayasa umumnya, seringkali lebih besar juga. Yang ketiga, dirancang agar tidak menimbulkan korosi seperti baja. Lalu yang keempat, dengan material komposit ini, dimungkinkan untuk mencapai kombinasi properti yang tidak dapat dicapai dengan logam, keramik, atau polimer saja. Lalu yang kelima, penampilan yang lebih baik dan kontrol kehalusan permukaan yang lebih baik. Lalu, adapun kekurangan dari bahan komposit adalah yang pertama, sifat dari banyak bahan komposit ini bersifat anisotropik, yang berarti sifat berbeda tergantung pada arah pengukurannya. Lalu yang kedua, banyak komposit ini berbasis polimer dapat diserang oleh bahan kimia ataupun pelarut, dan polimer itu sendiri rentan terhadap serangan. Lalu yang ketiga, material komposit ini umumnya mahal, meskipun harga dapat turun seiring dengan peningkatan volumenya. Lalu yang keempat, metode manufaktur tertentu untuk membentuk material komposit sangat lambat dan mahal. Lalu ada klasifikasi dari bahan komposit. Yang pertama ada komposit tradisional. Komposit tradisional itu adalah komposit yang terdapat di alam ataupun telah diproduksi oleh peradaban selama bertahun-tahun. Seperti misalnya kayu. Kayu itu adalah material komposit yang terbentuk secara alami. Sedangkan beton atau semen Portland yang ditambah pasir ataupun kerikil dan aspal yang dicampur dengan kerikil adalah komposit tradisional yang digunakan dalam konstruksi. Lalu ada komposit sintetis. Komposit sintetis itu merupakan sistem material modern yang biasanya dikaitkan dengan industri manufaktur, di mana komponen pertama kali diproduksi secara terpisah dan kemudian digabungkan dengan cara yang terkontrol untuk mencapai struktur, properti, dan geometri bagian yang diinginkan. Bahan sintetis ini adalah komposit yang biasanya dianggap dalam konteks produk rekayasa. Lalu ada komponen dalam material komposit. Komposit pada umumnya terdiri dari dua fasa. Yang pertama yaitu matriks. Matriks itu adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau volume terbesar atau yang paling dominan. Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu untuk mentransfer tegangan ke serat, membentuk ikanan koheren, permukaan matrik atau serat, melindungi serat, memisahkan serat, melepas ikatan, dan tetap stabil setelah proses manufaktur. Berdasarkan matriks, komposit dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada Metal Matrix Composites atau MMCS, termasuk campuran keramik dan logam seperti semen karbida dan cermet lainnya, serta aluminium atau magnesium yang diperkuat dengan serat yang kuat dan kaku. Lalu yang kedua ada Ceramic Matrix Composites, yaitu CMCS, merupakan kategori yang paling tidak umum, contohnya aluminium oxide dan silikon karbida. Bahan ini adalah bahan yang dapat direkatkan dengan serat untuk meningkatkan sifat, terutama pada aplikasi suhu tinggi. Lalu yang ketiga ada Polymer Matrix Composites atau PMCS, di mana resin termoset adalah polimer yang paling banyak digunakan dalam PMC epoxy dan polyester yang biasanya dicampur dengan penguat serat dan fenolik dicampur dengan bubuk. Senyawa cetakan termoplastik sering diperkuat, biasanya itu dengan bubuk. Lalu materi matriks memiliki beberapa fungsi dalam komposit.
Seperti yang pertama, untuk memberikan bentuk curah dari bagian atau produk yang terbuat dari material komposit. Lalu, materi matriks ini menahan fase yang tertanam di tempatnya, biasanya menutupi dan sering menyembunyikannya. Yang ketiga, ketika beban diterapkan, matriks berbagi beban dengan fase sekunder. Dalam beberapa kasus berubah bentuk sehingga tegangan pada dasarnya ditanggung oleh zat penguat. Lalu yang kedua, reinforcement atau filler atau fiber, ataupun fase penguatan, yaitu merupakan salah satu bagian utama dari komposit, adalah reinforcement atau penguat, yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit tersebut. Secara struktur mikro, material komposit ini tidak merubah material pembentuknya, tetapi secara keseluruhan, material komposit yang berbeda dengan material pembentuknya karena terjadi ikatan antar permukaan antara matriks dengan filler. Syarat dari terbentuknya komposit adanya ikatan permukaan antara matriks dengan filler. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi dalam material komposit. Kemudian, gaya adhesi dan kohesi terjadi melalui 3 cara utama. Yang pertama, interlocking, yaitu antar permukaan keikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Kemudian, ada gaya elektrostatis, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar atom yang bermuatan. Lalu ada gaya van der Waals, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pengutupan antar partikel. Lalu komposit berdasarkan jenis penguatnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada particulate composite yang penguatnya berbentuk partikel. Keuntungan dari komposit yang ini adalah kekuatan lebih seragam pada berbagai arah, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. Cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Lalu yang kedua ada fiber composite yang penguatnya berbentuk serat, yaitu fungsi utama dari serat itu adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit tersebut, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangatlah bergantung dari serat yang digunakan, karena tegangan yang dikenakan pada komposit mulainya diterima oleh matriks dan akan diteruskan kepada serat, sehingga serat tersebut akan menahan beban sampai beban maksimum. Lalu ada fiber yang digunakan itu harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada diameter bulknya atau matriksnya, namun harus lebih kuat dari bulknya. Harus mempunyai tensile strength yang tinggi. Lalu kemudian ada structural composite, yaitu cara penggabungan material komposit. Komposit struktural ini dibentuk oleh reinforce yang memiliki bentuk lembaran-lembaran. Berdasarkan struktur, komposit dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur laminate dan struktur sandwich. Seperti dapat dilihat pada gambar A itu merupakan struktur laminate, dan pada gambar B merupakan sandwich panel. Lalu ada properti bahan komposit. Dalam pemilihan material komposit, biasanya dicari kombinasi properti yang optimal dari satu properti tertentu. Misalnya badan pesawat dan sayap pesawat terbang harus ringan, kuat, kaku, dan tangguh. Lalu contoh lainnya adalah karet. Karet alam adalah bahan yang relatif lemah yang ditemukan bahwa dengan menambahkan karbon hitam dalam jumlah yang signifikan menjadi karet alam yang kekuatannya meningkat secara dramatis. Sifat material komposit ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu bahan yang digunakan sebagai fase komponen dalam komposit, yang kedua, bentuk geometris penyusun dan struktur yang dihasilkan dari sistem komposit, dan yang ketiga, fase berinteraksi satu sama lain. Lalu ada yang kelima, polimer yang diperkuat dengan serat. Polimer yang diperkuat dengan serat adalah material komposit yang terdiri dari matriks polimer yang dilapisi dengan serat berkekuatan tinggi. Matriks polimer ini biasanya berupa plastik thermosetting. Sifat dan karakteristik dari plastik yang diperkuat dengan serat ini meliputi, yang pertama, kekuatan lelah yang baik, ketahanan korosi yang baik, ekspansi termal yang rendah untuk banyak FRP, mengarah ke stabilitas dimensi yang baik, dan sifat anisotropik yang signifikan. Lalu, dalam mengolah bahan komposit, terdapat 2 cara. Yang pertama ada proses cetakan terbuka atau open mold process, dan yang kedua ada proses cetakan tertutup atau closed mold process. Kita akan membahas yang pertama, yaitu proses cetakan terbuka atau open mold process. Terdapat beberapa jenis, yaitu ada yang pertama contact molding atau hand layout, yaitu dengan menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajutan, atau kain, kemudian memberi tekanan sekaligus
meratakannya menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Lalu ada vacuum bag, yaitu penggunaan dari proses vakum ini adalah untuk menghilangkan udara yang terperangkap dan kelebihan resin. Lalu ada spray up. Proses spray up ini dilakukan dengan cara penyemprotan serat atau fiber yang telah melewati tempat pemotongan, sementara resin yang telah dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan. Wadah tempat pencetakan spray up telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah dengan membiarkannya mengeras pada kondisi atmosfer standar. Lalu ada filament winding, yaitu fiber tipe roving atau single strand, dilewatkan melalui wadah yang berisi resin, kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada yang kedua, proses cetakan tertutup. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada proses cetakan tekan atau compression molding. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan dan kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Yang kedua ada injection molding, yaitu metode injection molding dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas, kemudian temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan oleh mandrel ke arah nozzle menuju cetakan. Lalu yang ketiga ada continuous pultrusion, yaitu fiber jenis roving ini dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetakan dan diawetkan, kemudian dilakukan pengolahan sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Lalu kita akan menyambungkan materi ke materi yang kedua, yaitu pembentukan logam lembaran. Nah, di sini ada operasi pelengkungan atau operation bending. Proses lengkung ini merupakan proses pembebanan terhadap suatu bahan pada satu titik tengah dari bahan yang ditahan di atas dua tumpuan. Dengan pembebanan ini, bahan akan mengalami deformasi dengan dua buah gaya yang berlawanan bekerja pada saat yang bersamaan. Penekuk atau bending dalam pekerjaan logam didefinisikan sebagai peregangan logam di sekitar sumbu lurus selama proses penekukan. Logam di bagian dalam bidang netral ditekan, sedangkan logam di bagian luar bidang netral diregangkan. Kondisi regangan ini dapat dilihat pada gambar 1b. Logam ini dideformasi secara plastis sehingga tekukan bisa permanen meskipun tegangan yang menyebabkannya dihilangkan. Bending menghasilkan sedikit atau tidak ada perubahan pada ketebalan lembaran logam. Lalu ada jenis-jenis bending, yaitu yang pertama V-bending dan H-bending. Proses penekukan dilakukan dengan menggunakan alat punch dan die. Dua metode pembengkokan yang umum adalah V-bending yang dilakukan dengan V-die dan H-bending atau pembengkokan tepi dilakukan dengan wiping die. Metode ini diilustrasikan pada gambar A dan B, seperti yang terlihat pada tampilan sekarang ini. Edge bending itu melibatkan pembebanan cantilever dari lembaran logam. Pressure pad digunakan untuk menerapkan gaya tekan guna menahan pangkal pada kerja terhadap die, sementara punch menekan tepi benda kerja dan menekuknya sepanjang tepi die. Seperti bisa kita lihat pada gambar A, lembaran logam itu ditaruh di atas die atau cetakannya. Kemudian dari atas terdapat punch yang akan menuju ke bawah dan menekan si lembaran logam tersebut yang akan menekuk dengan berbentuk sesuai dengan cetakannya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penekukan. Yang pertama ada bend allowance, yaitu jika jari-jari tekukan lebih kecil daripada ketebalan benda kerjanya, logam akan cenderung meregang saat ditekuk. Penting untuk dapat memperkirakan jumlah peregangan yang terjadi, sehingga panjang bagian akhir akan cocok dengan dimensi yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu menentukan panjang sumbu netral sebelum menekukan dengan memperhitungkan peregangan yang terjadi. Panjang ini disebut bend allowance. Lalu ada spring back atau melenting kembali. Ketika tekanan tekuk dihilangkan pada akhir deformasi,
energi elastis tetap berada di bagian yang tertekuk dan menyebabkan sebagian pulih menuju bentuk aslinya. Pemulihan elastis ini disebut spring back yang didefinisikan sebagai peningkatan sudut benda kerja yang ditekuk terhadap sudut alat pembentuk atau die setelah alat tersebut dilepas. Lalu ada proses bending. Yang pertama itu ada press break bending, yaitu suatu pekerjaan bending yang menggunakan penekan dan sebuah cetakan atau die. Proses ini membentuk plat yang diletakkan di atas die, lalu ditekan oleh penekan dari atas, sehingga mendapatkan hasil tekukan yang serupa dengan bentuk die. Umumnya bentuk die ini ada U, W, dan ada juga yang mempunyai bentuk tertentu lainnya. Lalu ada angle bending. Angle bending itu adalah pembentukan plat atau besi dengan menekuk bagian tertentu plat untuk mendapatkan hasil tekukan yang diinginkan. Selain menekuk, dengan pekerjaan ini dapat memotong plat yang disisipkan dan juga membuat lengkungan dengan sudut sampai kurang lebih 150 derajat pada lembaran logam. Lalu ada draw bending. Draw bending itu pekerjaan mencetak plat dengan menggunakan roll, penekan, dan cetakan. Roll yang berputar menekan plat dan terdorong ke arah cetakan. Pembentukan dengan draw bending ini sangat cepat dan menghasilkan hasil yang banyak, tetapi kelemahannya itu adalah pada benda yang terjadi spring back yang terlalu besar sehingga hasil menjadi kurang maksimal. Lalu ada roll bending, yaitu bending yang biasanya digunakan untuk membentuk silinder atau bentuk-bentuk lengkung lingkaran dari plat logam yang disisipkan. Roll tersebut mendorong dan membentuk plat yang berputar secara terus-menerus sehingga terbentuklah silinder. Lalu ada roll forming, yaitu dalam roll pembentukan, bahan memiliki panjang dan masing-masing bagian dibengkokkan secara individual oleh roll. Untuk menekuk bahan yang panjang, menggunakan sepasang roll yang berjalan. Logam dibengkokkan secara bertahap dengan melewatkan melalui serangkaian roll. Lalu ada seaming. Seaming adalah operasi bending yang digunakan untuk menyambung ujung lembaran logam sehingga membentuk benda kerja. Sambungan dibentuk dengan roll-roll kecil yang disusun secara berurutan. Lalu ada straightening, yang merupakan proses yang berlawanan dengan bending, digunakan untuk meluruskan kembali lembaran logam tersebut. Pada umumnya, straightening ini dilaksanakan sebelum benda kerja dibending. Proses ini menggunakan roll-roll yang dipasang sejajar dengan ketinggian sumber roll yang berbeda. Lalu ada flanging, yaitu proses yang sama dengan seaming, hanya saja ditunjukkan untuk melipat dan membentuk suatu permukaan yang lebih besar. Lalu selanjutnya itu ada penarikan atau drawing. Penarikan itu adalah operasi pembentukan logam lembaran yang digunakan untuk membuat bentuk cawan atau cup shape, bentuk kotak atau box shape, dan bentuk kurva yang lebih kompleks ataupun bentuk berlubang. Penarikan dilakukan dengan menempatkan blank logam lembaran di atas sebuah cetakan, kemudian ke dalam cetakan tersebut ditekan oleh sebuah punch. Produk yang biasanya dibuat dengan operasi penarikan itu adalah kaleng, minuman, amunisi, panci, ataupun part bodi mobil. Lalu ada operasi pembentukan lembaran logam lainnya. Yang pertama, operasi yang dilakukan dengan menggunakan perkakas logam, yaitu terdiri dari ironing, merupakan operasi penarikan dalam atau deep drawing, di mana jarak ruang atau clearance-nya antara ujung luar die dengan punch lebih besar daripada jarak ruang di dalamnya. Lalu ada stempel atau coining, merupakan operasi penarikan yang dilakukan dalam cetakan sedemikian rupa, sehingga logam tidak bisa mengalir dalam arah lateral. Dan cetak timbul atau embossing, lensing merupakan kombinasi operasi pemotongan dan pembengkokan atau operasi pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu tahap bersama. Lalu ada twisting, merupakan operasi yang menggunakan beban torsi sehingga terjadi pemuntiran pada seluruh panjang lembaran. Lalu ada operasi yang dilakukan dengan perkakas karet fleksibel yang terdiri dari proses Guerin dan proses hidro. Lalu die dan penekan untuk proses pembentukan atau pemotongan logam lembaran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar komponen stamping die untuk melakukan operasi blanking sederhana. Lalu ada jenis-jenis dari stamping die. Yang pertama ada compound die, yaitu die yang digunakan untuk melakukan dua operasi pada satu stasiun, misalnya operasi blanking dan punching, atau operasi blanking dan drawing. Lalu ada combination die, yaitu melakukan dua operasi pada dua stasiun yang berbeda, misalnya blanking dua part yang berbeda, atau blanking dan kemudian bending pada part yang sama. Lalu ada progressive die, yaitu melakukan satu atau lebih operasi pada logam lembaran pada dua atau lebih stasiun dengan masing-masing langkah penekanan.
dapat difabrikasi secara progresif. Lembaran diumpankan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya dalam operasi yang berbeda, misalnya punching, notching, bending, dan blanking, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kemudian kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu proses pengelasan. Nah, terdapat beberapa jenis pengelasan. Yang pertama itu ada resistance welding. Proses pengelasan resistance ini yang paling penting secara komersial adalah resistance spot welding, resistance seam welding, dan resistance project welding. Pada resistance welding ini menggunakan arus listrik. Yang pertama ada resistance spot welding atau RSW, yang merupakan proses penyambungan benda kerja dengan menggunakan jenis sambungan atau lap joint, dengan las berupa titik. Las berupa titik tersebut dihasilkan dari dua buah elektroda yang saling berlawanan. Nah, bisa kita lihat seperti pada gambar berikut ini merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan resistance spot welding. Lalu ada tahapan dari proses resistance spot welding. Yang pertama, plat logam lembaran diletakkan di atas elektroda, kemudian elektroda ditekan menuju ke plat lembaran logam tersebut, kemudian dialiri arus listrik sehingga plat logam lembaran tersebut meleleh dan kemudian membentuk suatu nugget, dan kemudian sudah selesai elektroda tersebut diangkat. Yang kedua ada resistance seam welding atau RSW, yang merupakan pengelasan dengan elektroda berbentuk roda yang berputar sehingga menghasilkan las yang panjang sepanjang sambungan pada benda kerja tersebut. RSW sering digunakan untuk membuat tangki bahan bakar dan kontainer dari sheet metal. Terdapat dua metode pengelasan RSW, yaitu metode pengelasan kontinu dan metode pengelasan intermittent. Metode pengelasan kontinu dilakukan dengan putaran roda elektroda yang kontinu dan berkecepatan konstan. Sedangkan pengelasan intermittent dilakukan dengan putaran roda elektroda yang secara periodik berhenti untuk membuat spot welding. Bisa kita lihat pada gambar itu adalah alat yang digunakan untuk resistance seam welding. Lalu ada resistance projection welding atau RPW, yang merupakan proses pengelasan di mana penggabungan terjadi pada satu atau lebih titik kontak kecil yang berada pada komponen atau benda kerja. Beberapa variasi dari RPW adalah cross wire welding, yang biasanya itu digunakan untuk membuat pagar kawat, jaring-jaring kawat, dan alat pemanggang, dan lain-lain. Gambarnya bisa kita lihat pada berikut ini. Lalu ada flash welding atau FW, yang merupakan proses pengelasan di mana benda kerja disambungkan secara butt joint. Kedua benda kerja yang akan disambung didekatkan tetapi belum sampai menempel. Selanjutnya arus listrik diberikan kepada kedua benda kerja tersebut. Dinamakan flash welding karena pada saat terjadi pemanasan akibat arus listrik, beberapa busur atau arc terbentuk, dan dengan terbentuknya busur tersebut, flashing. Biasanya digunakan untuk menyambungkan baja strip, benda-benda berbentuk pipa, dan lain-lainnya. Lalu ada offset welding atau disingkat UW. Offset welding ini mirip dengan flash welding. Bedanya itu adalah pada permukaan benda kerja yang akan dilas, ditekan secara bersamaan dengan proses pemanasan. Penggunaan UW ini mirip dengan FW, yaitu untuk menyambung kawat, strip, pipa, dan lain-lain. Gambar proses untuk offset welding bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Lalu ada high frequency resistance welding atau disingkat HFRW, yang merupakan proses pengelasan yang menggunakan arus listrik yang berfrekuensi tinggi untuk memanaskan benda kerjanya, yaitu antara 10 sampai 500 kHz. Biasanya itu digunakan untuk menyambungkan pipa secara longitudinal. Proses dari high frequency resistance welding ini bisa kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada jenis pengelasan yaitu oxy-fuel gas welding. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kelompok operasi yang membakar berbagai bahan bakar yang dicampur dengan oksigen untuk melakukan pengelasan. Proses ini menggunakan berbagai jenis gas.
Jenis-jenis dari oxyfuel gas welding yang pertama ada oxyacetylene welding atau OAW. Merupakan proses pengelasan yang dilakukan dengan api bersuhu tinggi dari pembakaran asetilen dengan oksigen. Nyala api dilakukan oleh obor las. Nah, bentuk dan prosesnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Lalu selanjutnya itu ada beberapa gas alternatif untuk pengelasan oxyfuel. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Jenis-jenis gas alternatifnya itu ada asetilen atau C2H2, ada MAPP, C3H4, hidrogen H2, propilen C3H6, propana C3H8, dan natural gas. Bahan bakar yang paling bersaing dengan asetilen itu adalah metil asetilen propadiena atau disingkat atau biasa yang dikenal di pasaran adalah MAPP. MAPP memiliki karakteristik yang mirip dengan asetilen dan dapat disimpan di bawah tekanan sebagai cairan. Lalu ada jenis proses pengelasan lainnya yaitu solid state welding. Solid state welding itu adalah kelompok pengelasan dengan penggabungan yang diperoleh dari pemberian tekanan saja atau pemberian panas diikuti dengan tekanan pada kedua benda kerja yang ingin digabung. Solid state welding ini selalu memerlukan tekanan. Apabila hanya menggunakan panas selalu ditempelkan, akan sulit untuk terjadi penggabungan. Untuk menyikat logam secara metalurgi, kedua benda kerja harus didekatkan atau dihubungkan sehingga gaya kohesif atomiknya saling menarik satu sama lain. Jenis-jenis dari solid state welding ini adalah yang pertama, forge welding, yang merupakan proses pengelasan di mana benda kerja yang akan disambung dipanaskan menuju temperatur kerja, lalu ditempa bersamaan dengan menggunakan palu. Proses dari forge welding ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Lalu selanjutnya ada hot pressure welding atau disingkat HPW. Pada hot pressure welding, penggabungan terjadi karena pemberian panas dan tekanan yang tepat sehingga terjadi deformasi yang sesuai pada benda kerja. Proses hot pressure welding ini biasanya dilakukan dalam sebuah ruangan vakum. Hot pressure welding secara prinsip digunakan di bidang aerospace. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri. Lalu yang selanjutnya ada explosion welding. Proses ini di mana terjadi penggabungan cepat pada dua permukaan logam yang disebabkan oleh energi ledakan bahan peledak. Explosion welding ini secara umum digunakan untuk menyambungkan dua buah logam yang berbeda. Sebagai contoh, untuk melapisi logam induk dengan logam tahan karat. Explosion welding biasanya digunakan di industri kimia dan migas. Prosesnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu kemudian, dari hasil proses pengelasan, terdapatlah cacat hasil dari pengelasan tersebut. Tujuan dari setiap proses pengelasan itu umumnya adalah untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu struktur. Cacat yang pertama itu adalah retak. Retakan adalah interupsi tipe fraktur, baik pada lasan itu sendiri ataupun pada logam dasar yang berdekatan dengan lasan. Retak pengelasan ini disebabkan oleh embrittlement atau keuletan las yang rendah dan atau logam dasar yang dikombinasikan dengan pengekangan tinggi selama kontraksi. Lalu yang kedua ada cacat rongga, yang terdiri dari rongga kecil pada logam las yang dibentuk oleh gas yang terperangkap selama pemadatan. Bentuk void bervariasi antara bulat atau lubang tiup hingga memanjang seperti lubang cacing. Lalu ada cacat yang penggabungannya tidak lengkap, mengacu pada kedalaman lasan yang luas ke logam dasar sambungan. Kurangannya penetrasi berarti fusi belum cukup dalam untuk menembus ke dalam akar sambungan, relatif terhadap standar yang ditentukan. Lalu ada cacat miscellaneous, yaitu tukang las secara tidak sengaja membiarkan elektroda menyentuh logam dasar di sebelah sambungan, sehingga meninggalkan bekas luka di bagian tersebut. Percikan yang berlebihan, di mana tetes logam las yang meleleh memercik ke permukaan bagian dasar dan cacat lainnya. Sekian penjelasan dari 3 materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.